Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita mengambil absen terlebih dahulu ya. Repil hadir, Rada hadir, Reza hadir. Jadi kita hadir semua ya pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak Bapak masih ingat kan pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu tentang apa? Tentang perbandingan. Dan adapun materi kita hari ini itu tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini itu mengetahui apa rumus perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, dan bagaimana cara mencari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Langsung saja kita masuk ke yang bagian yang pertama, itu perbandingan senilai. Siapa yang tahu apa itu pengertian perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua variabel di mana variabel yang satu bertambah, maka variabel yang lainnya juga ikut bertambah. Dan adapun rumus perbandingan senilai itu adalah A banding B, C banding D, di mana B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0. A, B, C, D adalah bilangan bulat. Paham kan anak-anak Bapak? Paham. Jika anak-anak Bapak sudah paham, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Adi memiliki 40 kelereng. Sedangkan Budi memiliki 80 kelereng. Berapakah perbandingan kelereng Adi dan Budi? Marilah kita cari perbandingannya dengan rumus yang telah kita pelajari tadi. Rumusnya itu A banding B atau A per B. Kelereng Adi ada berapa? 40 banding 80 kelereng Budi. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 10. 40 bagi 10 berapa? 4. 80 bagi 10 berapa? 8. Apakah 4 banding 8 ini sudah sederhana? Belum. Kita sederhanakan lagi, itu sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 4 berapa? 1. 8 bagi 4 berapa? 2. Jadi perbandingan kelereng Adi dan Budi adalah 1 banding 2 atau 1 banding 2. Anak-anak Bapak paham kan dengan contoh yang pertama? Baiklah, kita masuk ke contoh yang kedua.
kita mengambil contoh yang kedua itu pada media yang Bapak buat, yaitu contoh soalnya perbandingan uang Caca dengan uang Diva adalah 6:5, di mana uang Caca Rp30.000. Berapakah uang Diva? Karena Bapak juga telah membuatkannya, langkah kita yang pertama yaitu kita buat tabel perbandingannya. Tabel perbandingan. Ini Caca, ini Diva. Caca ada perbandingannya 6, Diva 5. Uang Caca ada Rp30.000 dan uang Diva ada, yang kita cari adalah uang Diva. Ini perbandingan. Uang. Setelah kita membuat tabel perbandingannya, langkah kita selanjutnya itu membandingkan. Kita gunakan rumus perbandingan senilai tersebut, yaitu A banding B sama dengan C banding D. A banding B sama dengan C banding D. A adalah uang Caca, B uang Diva, C adalah perbandingan Caca 6 itu banding 5. Langkah selanjutnya itu kita masukkan uang Caca ada berapa? 30.000 per uang Diva 6 banding 5. Langkah selanjutnya itu kita kali silang. Yang 6 banding 5 kita rubah menjadi 5 banding 6. Kali Rp30.000 uang Diva. (30) dibagi 6 berapa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu 30 bagi 6? 5. Jadi uang Diva 5 dikali 5 sama dengan Rp25.000. Jadi uang Diva adalah Rp25.000. Apakah anak-anak Bapak sudah paham dengan dua contoh yang Bapak berikan tentang perbandingan senilai? Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh ke apa lagi? Ke perbandingan berbalik nilai. Apakah tidak mau ada contoh lagi? Apa cukup dua tersebut? Cukup. Kita masuk lagi ke perbandingan berbalik nilai. Pada perbandingan berbalik nilai ini, anak-anak Bapak cuman pada pengertian itu berbalik dengan pengertian perbandingan senilai tadi. Pada perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya akan berkurang. Begitupun sebaliknya. Misalkan
perbandingan antara banyak pekerja dengan waktu pengerjaannya, di mana semakin banyak pekerja maka waktu pengerjaannya tuh semakin sedikit. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit pekerja maka waktu pengerjaannya itu akan semakin lama. Itu definisi maksud dari perbandingan berbalik nilai tersebut. Yang kedua itu perbandingan antara kecepatan dengan kendaraan. Jika semakin cepat kecepatan kendaraan tersebut, maka waktu yang ditempuh akan semakin sedikit. Begitupun sebaliknya, semakin lambat kecepatan kendaraan tersebut, maka semakin lama waktu tempuh kendaraan tersebut. Dan adapun rumus pada perbandingan berbalik nilai ini adalah A1 B1 sama berbanding A2 dengan B2. Kita balikkan karena kita akan mempelajari perbandingan berbalik nilai. Ini adalah rumus perbandingan berbalik nilai. Sama saja dengan yang perbandingan senilai tadi. B1 bukan bilangan 0, B2 bukan bilangan 0, A1, B1, A2, B2 adalah bilangan genap. Bilangan bulat. Maaf, Bapak salah. Bilangan bulat. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini Bapak akan membacakan soalnya. Untuk memanen seluruh hasil kebun sawit, 5 orang pekerja membutuhkan waktu 21 hari. Berapa orang pekerja yang diperlukan untuk memanen semua hasil kebun dalam waktu 15 hari? Diketahui. Yang pertama, pekerja banding harinya. Yang pertama tadi 5 orang pekerja menyelesaikan pekerjaan sawitnya selama 21 hari. Berapa orang pekerja yang diperlukan untuk memanen semua hasil kebun dalam waktu 15 hari. Jadi X ini yang kita cari. Ini tabel perbandingannya. Ini kan tabel perbandingannya. Langkah kita selanjutnya itu kita cari lagi bagaimana cara mencari perbandingan berbalik nilai tersebut. Kita telah tahu kan tadi rumusnya A1 banding B2, B2 banding B1. Langsung saja kita 5X sama dengan 21 banding 15. Pada perbandingan berbalik nilai ini kita tidak memindahkan ruas. Kita langsung saja mengalinya. 5 kali 21 berapa? 105 sama dengan 15X. 105 ini kita bagi 15. Tinggal di sini X. 105 dibagi 15 berapa? Siapa yang tahu?
7. Jadi 105 dibagi 15 sama dengan 7. Jadi nilai X adalah 7. Jadi pada soal yang Bapak tentukan bacakan tadi, yang Bapak bacakan tadi, berapa orang pekerja yang diperlukan untuk memanen semua hasil kebun dalam waktu 15 hari adalah 7 orang. Jadi 7 orang waktu memanen sawit dalam waktu 15 hari. Apakah anak-anak Bapak mengerti dengan contoh yang pertama? Mengerti. Baiklah, kita masuk ke contoh yang kedua. Pada perbandingan berbalik nilai. Bapak juga membuatkan contoh yang kedua pada media yang Bapak gunakan, itu contohnya. Untuk membangun sebuah rumah diperlukan waktu 50 hari jika bekerja 10 orang. Tentukan banyaknya orang yang harus bekerja ditambah supaya waktu yang diperlukan untuk membangun rumah yang sama adalah 20 hari. Kita buatkan rumus perbandingannya. 50 banding 20 sama dengan kita misalkan n ya, n banding 10. Kita bikin rumus perbandingannya. 50 banding 20 sama dengan n banding 10. Selanjutnya kita selesaikan. 50 20 per n ini sama dengan 1/10. Sama juga dengan n, nggak apa-apa. Kita 20n sama dengan, kita kali silang ya, 50 kali 10. 20n. 50 kali 10 berapa? 500 n. 50 dibagi 500 dibagi 20 berapa? 25. Jadi diperoleh nilai n adalah 25. Untuk membangun rumah dalam waktu 20 hari tersebut, karena itu diperlukan tambahan waktunya. Tadi kan 25 dikurang 10 sama dengan 15. Jadi kita tambah 15 orang lagi untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut dalam waktu 20 hari. Jadi kita dengan hasil 25 tersebut, 25 dikurang n ini kan 10. Jadi 15 orang. Jadi 15 orang ini yang perlu kita tambahkan pengerjaan rumah tersebut bila selesainya dalam jangka 20 hari ini. Apakah anak-anak Bapak sudah paham? Jika anak-anak Bapak sudah paham, maka itulah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Di akhir pelajaran, Bapak mau mengasih latihan biar anak-anak Bapak tambah mengerti.
Bapak ngasih contoh 2 buah saja. Ngasih soal latihan 2 buah saja ya. Jika harga 6 kilo gula Rp 15.000, tentukan berapa harga 8 kilo gula. Ini contoh, ini latihan yang pertama. Latihan yang kedua. Umur Bayu berbanding dengan umur kakek, yaitu 10 banding 55. Tentukan perbandingan umur kakek dan umur Bayu tersebut. Jadi cukup dua latihan saja ya. Jika sudah selesai, kumpulkan sama bapak, dilantarkan sama bapak ya. Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Kalau ada bapak salah dalam menjelaskan materi pada hari ini, bapak minta maaf. Sebelum bapak menutup pembelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kalau tidak ada, biar bapak sedikit menyimpulkan. Perbandingan senilai, materi kita itu adalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan dua variabel. Jika variabel satu bertambah, maka variabel yang lainnya juga ikut bertambah. Sedangkan pada perbandingan berbalik nilai, apabila perbandingan dua variabel, di mana jika satu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya berkurang dengan penjelasan yang bapak berikan tadi. Adapun rumus perbandingan senilai kita telah mengetahui tadi, A banding B, C banding D. Dan begitu pun dengan perbandingan berbalik nilai, kita balikkan A2-nya menjadi B1. Itulah materi kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.